Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Hasan bin Muhammad. Saya mengampu mata kuliah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Pada hari ini saya akan membagikan video pembelajaran ya tentang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara sebagai bagian dari proses perkuliahan kita dalam satu semester ini. Minggu kemarin saya sudah membagikan link formulir untuk teman-teman isi. Itu sebagai pengantar awal untuk saya mengidentifikasi sejauh mana pengetahuan teman-teman ya. Dan sekaligus saya juga mencoba mengenali ya, kemudian asal-usul teman-teman, paling tidak background kemampuan dan background identitas itu menjadi data awal untuk saya kemudian mempersiapkan bahan perkuliahan kita ke depannya. Di tahap pertama ini saya akan menjelaskan tentang rencana perkuliahan semester ya, mata kuliah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Teman-teman, harapan saya juga dibaca ya di rumah. Nah, RPS ini menjadi acuan kita selama satu semester ya. Jadi menjadi acuan kita di satu semester. Bobotnya 3 SKS ya, ini di semester 3 ya. Ini teman-teman capaian pembelajarannya ya. Kemudian punya kepekaan terhadap isu-isu HTN dan HAN, bisa memahami kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Kemudian keterampilan umumnya adalah menerapkan ya pengetahuan tentang HTN dan HAN. Nah, HTN dan HAN ini merupakan mata kuliah yang membahas tentang proses penyelenggaraan negara dengan mempelajari jenis lembaga negara serta fungsinya, hubungan antar lembaga negara, serta mekanisme penyelenggaraan ya, oleh masing-masing lembaga. Jadi, mata kuliah ini akan membicarakan bagaimana kemudian struktur kenegaraan itu, bagaimana kemudian kelembagaan negara itu, lalu bagaimana mereka, ya struktur negara tadi, lembaga negara tadi, melaksanakan fungsi dan wewenangnya. Ya. Nah itu kemudian kajian kita di HTN dan HAN. Jadi kalau teman-teman harus wajib paham ya, karena ini mengenai negara kita. Ya. Nah, teman-teman sebagai pestudi hukum harus memahami konteks itu. Ya. Ini pertama, ya. Mestinya minggu kemarin, karena kita minggu kemarin belum bisa hadir ya, belum bisa kemudian tetap belum bisa melakukan online ya, baru sekedar link saja. Ini perkuliahan pertama itu mengenai kontrak kuliah ya, ini pengenalan materi. Nah di pertemuan kedua teman-teman akan saya berikan materi tentang HTN dan HAN ya, kedudukan, ruang lingkup, hubungannya. Total keseluruhannya ada 16 pertemuan ya. 16 pertemuan, di mana pertemuan ini sudah mencakup UAS dan UTS ya, UAS dan UTS. Nah, nantinya teman-teman akan saya minta presentasi sesuai dengan materi masing-masing ya. Di sini ada 16, ada 13 atau 14 materi, nanti kita bagi kelompoknya. Nah, pembagian kelompok itu berdasarkan urut absen nanti ya, siapa pertama, kedua, ketiga. Itu menjadi 1 2 3 itu kelompok pertama. Nah, dan kelompok itu dimulai dari konstitusi ya. Jadi dimulai dari konstitusi, kemudian demokrasi dan seterusnya. Nah, di tahap pertama ini
saya akan coba memberikan pengantar. Nanti saya berikan pengantarnya. Nah, teman-teman dilihat ya, disesuaikan dengan masing-masing kelompok dan nomor urut absennya ya. Sampai dengan 16. Ini juga referensinya buku Ridwan HR. Ini buku yang cukup populer ya di kalangan penstudi hukum administrasi negara. Karena buku ini cukup recommended ya. Teman-teman, harapan saya juga beli. Online-nya murah ya. Oke. Ya, media pembelajaran kita e-learning ya. Waktunya 3 kali 45 menit ya. Nah, ini harapan saya dibaca oleh teman-teman ya, mengenai capaian dari setiap itemnya. Oke, teman-teman, nanti jika ada pertanyaan boleh kemudian langsung kirim ke grup diskusi ya. Nanti kita bahas di grup diskusi mengenai RPS ya. Nah, ini mengenai materi kita ya. Han dan HTN, ini masih pengantar saja. Han dan HTN ya, saya membahas dasar hukum dulu ya. Ini acuan, dasar hukum itu acuan hukumnya. Acuan ketentuan yang kita jadikan sebagai rujukan pada saat bicara soal HTN dan Han. Karena HTN itu bicara soal kelembagaan negara, maka yang harus kita buka pertama itu Undang-Undang Dasar. Karena di Undang-Undang Dasar inilah ya, lembaga negara ya itu diberikan ketentuan tertulis ya, atau di secara eksistensinya itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar ya. Ada lembaga negara yang eksistensinya dijamin oleh Undang-Undang Dasar, ada yang dijamin oleh undang-undang ya, ada yang kemudian dijamin oleh peraturan-peraturan lainnya. Nah, karena konteksnya masih tata negara, sendi-sendi bernegara, maka yang kita rujuk adalah HTN-nya di Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian karena HTN ini bicara kelembagaannya, nah bagaimana lembaga melaksanakan ketentuannya? Itu masuk di Han ya, salah satunya di Undang-Undang 30 2014. Itu teknis yuridisnya mengenai bagaimana seorang pejabat negara melaksanakan kewenangannya. Di samping itu tentu ada undang-undang lain ya, undang-undang yang berkaitan langsung dengan lembaga negara yang kita tuju ya. Misalnya kita bicara soal DPR ya. DPR, MPR dan DPD itu ada undang-undangnya tersendiri ya. Lalu kemudian misalnya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, ada undang-undangnya tersendiri ya. Tapi paling tidak secara umum Anda bisa baca di Undang-Undang 30 2014 ya. Nah, ini. Apa itu HTN? Nah, HTN merupakan ya, menurut Hans Kelsen, hukum mengenai negara ya. Der Ongelet State ya, yang memberikan bentuk negara yang mana dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar ya. Nah, kalau kita melihat pengertian atau pemaknaan dari Hans Kelsen bahwa HTN itu adalah hukum yang membahas tentang negara. Dia kemudian bicara soal bentuk negara ya, yang mana bentuk negara ini diatur dalam Undang-Undang Dasar. Hans Kelsen ini adalah salah satu pakar hukum terkenal dengan teori hukum murninya. Menurut Hans Kelsen itu hukum itu harus bebas dari pengaruh-pengaruh hal lain. Ya hukum ya. Tidak boleh hukum itu bicara soal politik, sosial, ekonomi. Hukum apa yang diatur, apa yang ditulis dalam undang-undang atau undang-undang dasar tadi. Nah, menurut Hans Kelsen, hukum tata negara itu hukum yang berbicara tentang bentuk negara yang diatur dalam undang-undang dasar. Ya. Jadi acuannya langsung spesifik sekali nih, di undang-undang dasar. Ini Van Vollenhoven mengatakan hukum tata negara merupakan hukum tentang distribusi kekuasaan. Ya. Jadi dari dua pengertian ini ya, satu bicara soal bentuk negara, satu bicara tentang bentuk kekuasaan atau distribusi kekuasaan ya.
Nah, jadi teman-teman, harapan saya sudah punya gambaran ini. Apa yang dimaksud dengan HTN? Hukum yang bicara soal lembaga negara atau kekuasaan negara dan distribusinya. Ya. Itu. Ada lembaga negara, ada negara yang merupakan organisasi besar ya. Kemudian dalam organisasi besar itu ada bagian-bagiannya atau lembaga-lembaga yang punya pengaruh atau punya kewenangan masing-masing ya. Kalau kemudian dalam konteks Indonesia kita bicara ada presiden, ada DPR, ada MPR, ada DPD, ada MK, ya, ada KY di sana, ya, ada Mahkamah Konstitusi. Nah, fungsi dari organisasi-organisasi ini akan diatur dalam undang-undang. Nah, ini yang kemudian konteks dari hukum tata negara. Ya. Lalu apa itu HAN? Nah, hukum administrasi negara. Ini menurut Leonard D. White ya, dalam bukunya yang berjudul Introduction the Study of Public Administration memberikan pendapat sebagai berikut. Ya, hukum administrasi negara terdiri atas semua kegiatan negara dengan maksud untuk menunaikan dan melaksanakan kebijaksanaan negara. Nah, dari sini teman-teman redaksionalnya sangat jelas ya, mengatakan bahwa apa itu hukum tata negara? Hukum tata negara adalah semua kegiatan negara, semua kegiatan pejabat negara, semua kegiatan kemudian pemangku kebijakan ya, dalam rangka menunaikan kebijakan negara, dalam rangka menunaikan tugas-tugas kenegaraan. Nah, itu yang akan dibahas dalam hukum administrasi negara. Ya. Kemudian Damaik and Koning ini ya, memberikan definisi bahwa hukum administrasi mempunyai pengertian yang luas dan sempit. Dalam pengertian yang luas, hukum administrasi negara merupakan kegiatan dari negara dalam melaksanakan kekuatan politiknya. Ya. Kemudian arti sempitnya, hukum administrasi negara adalah suatu kegiatan daripada badan eksekutif dan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Ini arti sempitnya. Dari dua pengertian ini, teman-teman bisa ya mengambil kemudian pembelajarannya atau kemudian simpul-simpulnya bahwa hukum administrasi negara ini hukum yang bicara tentang bagaimana negara melaksanakan kewajibannya ya, kewajiban-kewajibannya. Sebagai contoh, kewajiban negara itu melindungi ya, memenuhi hak asasi manusia, memenuhi hak konstitusionalnya, memenuhi hak kependidikan warga negaranya. Lalu bagaimana cara negara memenuhi hak pendidikan? Itulah yang kemudian dimaksud dengan administrasi negaranya. Dia akan bicara, misal negara dalam rangka memenuhi hak kependidikan warga negaranya, dia membutuhkan kementerian, namanya Kementerian Pendidikan misalnya. Nah, Kementerian Pendidikan itu akan dibagi. Pendidikan yang dimaksud ini pendidikan yang mana? Pendidikan tinggi atau pendidikan dasar? Nah, pendidikan dasar misalnya, dia akan ada ruang tersendiri ya, atau sub bagiannya yang akan mengatur bagaimana kemudian proses penyelenggaraan pendidikan dasar itu. Nah, itu diatur nanti. Nah, itu wilayah-wilayah administrasi negara. Dia bicara teknis yuridisnya. Ya. Kemudian perbedaan HTN dan HAN. Ini menurut Mr. J. Oppenheim ya, bahwa HTN merupakan keseluruhan aturan-aturan hukum yang mengadakan alat-alat perlengkapan dan mengatur kekuasaannya. Jadi pada asasnya mengatur negara dalam keadaan diam. Ya, sedangkan hukum administrasi negara, keseluruhan aturan hukum yang harus diperhatikan oleh pelengkap negara atau alat negara ya, dalam menjalankan kekuasaannya. Jadi Oppenheim ini menyimpulkan bahwa HTN ini mengatur negara dalam keadaan diam. Apa maksudnya? Nah, HTN ini hanya bicara aturan-aturan mengenai lembaga apa saja yang dibutuhkan, ya. Nah, dia mengatur lembaga negara ini. Kemudian HAN dia mengatur bagaimana lembaga ini bergerak, ya, menjalankan kekuasaannya. Itulah pemaknaannya. HAN mengatur negara dalam keadaan diam. HTN ya, mohon maaf. HTN mengatur negara dalam keadaan diam, HAN mengatur negara dalam keadaan bergerak tadi. Ini pemaksuan maknanya.
Nah, kemudian objek atau hubungan ya, hubungan Han dan HTN. Objek ya, objek dari Han HTN ini merupakan keseluruhan aturan-aturan yang mengatur struktur bangunan atau susunan umum dari suatu negara. Ya. Nah, ini kemudian objeknya ya. Kemudian objek dari Han itu sendiri aturan-aturan yang mengatur komposisi dan wewenang alat-alat perlengkapan badan publik ya. Ini objek sebenarnya, bukan hubungannya. Nanti hubungannya di bawah ya. Nah, Han dan HTN ya, ini punya kaitan, nanti kita bahas nih. Han ya, mengatur hukum yang mengatur tentang berdirinya suatu lembaga negara, tugas dan fungsi suatu lembaga negara, serta hubungan antar lembaga negara yang satu dengan lembaga negara lainnya. Sedangkan Han merupakan keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh alat pelengkapan negara dan pemerintahan jika menjalankan kekuasaan. Ini inti dari Han dan HTN ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Ya. Bisa dibaca dan dimaknai, diresapi ya. Dari dua pengertian tersebut di atas terdapat perbedaan. Ini perbedaannya. Hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Karena sama-sama objeknya adalah negara, ya. Karena hukum administrasi mempunyai tugas mengawasi jalannya tugas fungsi pemerintahan, ya. Kemudian dari sini teman-teman bisa menyimpulkan bahwa keduanya berhubungan karena sama-sama berbicara soal objek kajiannya adalah negara, ya. Kemudian perbedaannya, yang satu mengatur atau bicara atau membahas negara dalam keadaan diam, ya, lebih mudahnya. Kemudian Han itu bicara negara dalam keadaan bergerak, ya. Nah, itu kemudian ada hubungan, ya, perbedaannya, ya, dan objek kajiannya. Selanjutnya, cakupan Han meliputi pertama memberikan perlindungan kepada warga negara, ya. Kemudian mengatur wewenang, fungsi, tugas dan tingkah laku para pejabat administrasi negara. Kemudian menetapkan norma-norma fundamental, ya. Kemudian HTN ini mengatur seluruh masyarakat, menentukan wilayah, menentukan badan-badan kekuasaan. Jadi dua ini teman-teman harus perhatikan, wilayah Han dan wilayah HTN. Ya. Keduanya itu sangat berkaitan erat dengan teman-teman antara Han dan HTN. Ya. Ini sumber. Nah, ada sumber hukum HTN dan Han. Sumber hukum HTN dan Han ada namanya sumber hukum material, ada formil. Materialnya Pancasila. Formilnya peraturan perundang-undangan. Tentu yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan ini banyak jenisnya. Kalau teman-teman pernah belajar ilmu perundang-undangan akan menemukan, ya, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan itu apa, ya. Dan jenis peraturan perundangan itu apa saja. Jadi banyak jenisnya. Nah, ini acuan formilnya, ini acuan materialnya. Kenapa kemudian Han dan HTN ini penting atau urgensinya? Mengingat objek kajian keduanya adalah negara, maka urgensi Han dan HTN adalah dalam rangka memberikan pengetahuan kepada para mahasiswa tentang sistem pengelolaan negara mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Ya. Ini kenapa kemudian kita penting, ya, urgensi itu pentingnya belajar hukum Han dan HTN. Karena kita membahas tentang negara, maka ini suatu kewajiban, suatu keniscayaan bagi penstudi hukum untuk mengetahui, ya, tata kelola kenegaraan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Ya. Pengetahuan tentang pengelolaan negara menjadi modal awal mahasiswa untuk memahami cara kerja lembaga negara atau pejabat negara dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Nah, endingnya ke sana, ya. Jadi kita tidak sekedar tahu, tapi kita memahami, ya, bagaimana proses penyelenggaraan negara ini, bagaimana, ya, kemudian proses, ya, pemberian pelayanan yang maksimal oleh lembaga negara.
Jadi teman-teman punya sains, punya kepekaan nanti melihat sebuah persoalan ya tentang hak-hak konstitusional luar negara yang kemudian tidak dipenuhi oleh pemerintah dalam hal ini negara ya. Berdasarkan konstitusi ya, negara dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat seperti hak hidup, hak beragama, hak mendapatkan pendidikan dan lain-lain yang semuanya bermuara memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara garis besar kalau kita bicara apa yang menjadi endingnya atau tujuan akhir dari proses penyelenggaraan negara ini adalah terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu bagaimana mencapai keadilan sosial itu? Nah, itulah yang kemudian menjadi tugas ya, tidak hanya tugas negara tapi juga tugas kita semua. Negara adalah penyelenggaranya, kita adalah masyarakatnya. Kewajiban kita adalah mengontrol setiap kebijakan negara. Ya. Nah, bagaimana teman-teman bisa mengontrol kalau aturan main saja tidak tahu? Nah, inilah fungsinya HAN dan HTN, membuka pengetahuan tentang proses penyelenggaraan negara. Sehingga diharapkan teman-teman punya bekal, pertama punya bekal pengetahuan untuk memberikan masukan-masukan. Kemudian kedua, punya pengetahuan untuk melanjutkan proses ya penyelenggaraan negara, pelayanan terhadap masyarakat itu ya. Kemudian punya tujuan untuk memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Intinya di sana. Nah, apa yang harus dipahami ya, nah ini ketentuan konstitusi, demokrasi, HAM dan sistem pemerintahan. Nah, teman-teman harus paham ini. Apa konstitusi, demokrasi, HAM dan sistem pemerintahan ya. Oke teman-teman, ini nanti dibahas di pertemuan berikutnya, sudah ada pembagiannya. Nanti saya harapkan ketua tingkat untuk bisa membagikan kelompok ya. Nanti dibagi kelompoknya berdasarkan absen ya, dimulai dari pertemuan ketiga ya, nanti pertemuan ketiga mulai dari konstitusi, nanti silakan dibagi, nanti di-share di link forum diskusi ya. Nah, kemudian teman-teman kalau ada pertanyaan saya persilakan di forum diskusi di e-learning ya. Nanti dibuka di e-learning, saya buatkan forum diskusinya. Oke, teman-teman, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sekali karena pertemuan ini harus melalui video pembelajaran ya. Karena kami beberapa dosen ya sedang mengikuti pelatihan dan itu wajib ya. Nah, pelatihan ini hanya sampai bulan September ya. Maka dari itu saya berinisiatif memberikan kuliahnya melalui video pembelajaran. Saya mohon maaf sekali teman-teman ya. Nanti rencana kalau tidak ada perubahan menurut SE surat edaran dari pihak rektorat, teman-teman akan melakukan kuliah luring ya, luar jaringan khusus semester 3, 1 dan 3 dengan ketentuan ya yang akan diatur oleh fakultas ya. Nanti teman-teman tinggal menunggu waktunya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.